Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofa Mero Ajiza, NPM 222170018. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang negara maju dari benua utara, yaitu negara Kanada. Bendera Kanada adalah bendera merah dengan warna putih di tengahnya yang menampilkan daun mapel merah. Daun mapel adalah simbol alam dan lingkungan Kanada sejak abad ke-18. Bendera Kanada juga dikenal dengan nama daun mapel dalam bahasa Inggris, maple leaf, atau aunifoli dalam bahasa Perancis atau satu daun. Lambang Kanada diresmikan pada tahun 1921 oleh Raja George V. Pada saat itu, Kanada masih koloni Inggris. Desain lambang Kanada saat ini dibuat oleh desainer dan seniman heraldik Kanada bernama Katie Bursey-Sauburin. Ini menggambarkan lambang asli yang dijelaskan dalam proklamasi kerajaan 21 November tahun 1921. Ibu kota negara Kanada yaitu Ottawa dan bahasa resminya ada bahasa Perancis dan bahasa Inggris. Mata uang negara Kanada yaitu dolar Kanada. Kepala negaranya Raja Charles III sejak 18 September 2022 dan wakilnya Jenderal Marie Simon sejak 6 Juli 2021. Pemerintahannya demokrasi parlementer federal. Di bawah monarki konstitusional, wilayah persemakmuran, wewenang dan tanggung jawab federal dan negara bagian diatur dalam konstitusi. Hari kemerdekaan negara Kanada yaitu 1 Juli 1867 sama halnya dengan hari nasionalnya 1 Juli 1867. Populasi di negara Kanada yaitu 38.516.736 jiwa diperkirakan tahun 2023. Mayoritas agamanya Kristen 53,3% dan minoritasnya Muslim 4,9%. Lagu kebangsaannya yaitu O Kanada. Selanjutnya, kondisi geografis negara Kanada. Luas wilayahnya mencapai 9.984.670 km persegi. Letak astronomisnya 50 derajat sampai 80 derajat lintang utara dan 20 derajat sampai 140 derajat bujur barat. Iklim di Kanada bervariasi dari beriklim sedang di selatan hingga subkritik dan arktik di utara. Batas negara Kanada di sebelah utara yaitu Samudra Arktik, di barat Samudra Pasifik Utara, dan di sebelah timur Samudra Atlantik Utara. Negara Kanada merupakan negara dengan kaya akan sumber alamnya, seperti mineral, energi, dan manufaktur merupakan sumber daya alam dari negara Kanada. Kondisi sosial budaya negara Kanada. Kanada memiliki 3 penduduk asli, yaitu yang pertama, The First Nation datang dengan mendiami Kanada lebih dari 15.000 tahun lalu dan membuat berbagai komunitas, masing-masing dengan kebiasaan budaya dan karakter yang berbeda-beda. Saat ini ada 634 pemerintahan atau grup First Nation yang diakui di Kanada, dengan mayoritas berada di provinsi British Columbia dan Ontario. Yang kedua ada The Métis, adalah keturunan dari pernikahan mereka dari pernikahan antara masyarakat First Nation dan bangsa Eropa, terutama pedagang dari Perancis. Walaupun Métis saat ini kebanyakan berbahasa Inggris, tetapi jika mendengar Misip atau French Métis, banyak orang yang tertarik dengan budaya bahasa tradisional. Yang ketiga ada The Inuit, adalah keturunan dari budaya Thule dan tinggal di daerah Arktik, Greenland, Kanada, dan Alaska. Selanjutnya ada indikator kuantitatif negara Kanada. Yang pertama, pendapatan per kapita sebesar 47.900 perkiraan tahun 2021. Yang kedua ada angka kelahiran 10,1 per 1.000 penduduk perkiraan tahun 2023. Lalu angka harapan hidup laki-laki 81,7 tahun, perempuan 86,4 tahun. Lalu pertumbuhan penduduk 0,73% perkiraan tahun 2023. Lalu ada tingkat kematian 8,2 per 1.000 penduduk perkiraan tahun 2023, peringkat perbandingan 82.
Selanjutnya ada indikator kualitatif. Yang pertama, tingkat pengangguran rendah. Tingkat pengangguran di usia 15-24, total 14%, perkiraan 2021. Laki-laki 15% dan perempuan 13,1%. Kemudian tingkat pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Amerika Utara Britania tahun 1867, perorganisasian dan penyelenggaraan pendidikan publik adalah tanggung jawab provinsi. Lalu ada perdagangan. Perdagangan selalu menjadi pusat perekonomian Kanada. Perkembangan ekonomi Kanada secara historis bergantung pada ekspor bahan mentah dalam jumlah besar, terutama ikan, buluan, biji-bijian, dan kayu. Namun, persentase bahan mentah terhadap ekspor Kanada telah menurun, sementara barang-barang olahan, fabrikasi, dan manufaktur mengalami peningkatan. Selanjutnya ada jasa. Sektor jasa di Kanada mempekerjakan lebih banyak orang dibandingkan gabungan seluruh aktivitas lainnya. Di antara bidang jasa yang tumbuh paling cepat adalah pariwisata. Yang terakhir ada keamanan. Keamanan di Kanada ada polisi. Kepolisian Kanada diorganisasikan menjadi 3 kelompok: pasukan federal yang disebut polisi berkuda, kerajaan Kanada, RCMP, polisi provinsi, dan polisi kota. Yang kedua ada pertahanan. Hal-hal yang berkaitan dengan pertahanan negara termasuk angkatan bersenjata menjadi tanggung jawab Menteri Pertahanan Negara. Negara Kanada memiliki banyak keunikan, salah satunya negara Kanada merupakan negara terluas kedua setelah Rusia, lalu memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Fakta yang tidak banyak diketahui bahwa negara ini memiliki garis pantai yang panjang. Kalau dilihat dari peta Kanada, semua pulau dan garis berdiri tak beraturan yang menandai ujung daratan. Kanada juga memiliki tempat belanja underground terbesar di dunia. Lalu 10% hutan di dunia ada di Kanada. Selain banyaknya danau, negara Kanada juga memiliki banyak pohon dan bahkan menyumbang 10% dari total hutan di dunia. Sekian video yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.